untuk bersama-sama tadabburi firman-firman Allah. Kita sudah sampai kepada surat Ar-Ra'd. Ar-Ra'd sampai kepada ayat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiyah. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang bagaimana kita menanamkan keimanan dengan melihat semesta ciptaan Allah, merenung kita, dan hanya yang punya pemahaman yang benar, mendapatkan bimbingan dari Allah lah yang akan sampai kepada hakikat kebenaran, meyakini bahwasanya ada Tuhan Sang Pencipta yang Maha Tunggal Allah, yang menciptakan semuanya, yang jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Nah, kebenaran seperti apapun, kebenaran yang pasti dari Allah, kadang tidak diterima oleh, kadang ada, tidak semua manusia bisa menerimanya sebagai kebenaran. Sehingga setiap masa zaman ada hamba penolong atau pembela kebenaran, dan di sana juga ada pembela kebatilan. Dimulai daripada kakek kita Nabi Adam alaihissalam, di sana ada iblis, dan terus sampai pada zaman Nabi Musa ada Firaun, Nabi Ibrahim ada, Nabi Ibrahim dulu ada Nabi Ibrahim, ada Namrud, Nabi Musa ada Firaun, baginda Nabi Muhammad SAW punya ada Abu Lahab, Abu Jahal, dan begitulah terus sampai kapanpun, hingga berakhirlah kisah dunia, lalu berganti ahli neraka masuk neraka, ahli surga masuk surga. Nah, kebenaran itu jelas. Lalu Allah dalam firman-Nya ini menggambarkan anzala minas sama'i ma'an, untuk merenung kita. Anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan dari langit. Bukan dari langit, tapi dari tempat, dari atas. As-sama, dari atas. Sebab secara ilmiah bukan langit menurunkan, kan, tapi ada mendung. Ada gumpalan uapan air, kemudian sampai kepada batas suhu tertentu, kemudian setelah itu terguyurlah hujan seperti yang dipelajari oleh anak-anak di sekolah, ya, seperti itu. Tapi kan dari atas, maka sama di sini dari atas. Anzala minas sama'i ma'an, air, fasalat, kemudian air itu mengalir, audiyatun, kemudian aliran-aliran yang ada di lembah-lembah. Lembah itu ada, jadi ada bukit dan bukit antara gunung dengan gunung, gunung yang tinggi, kemudian dataran rendah antara gunung dengan gunung ini akan secara otomatis jika ada air, curahan air ke gunung, dia akan turun, air akan turun dan akan membentuk aliran-aliran air di lembah-lembah tersebut. Yang tidak banyak berpohon itu, kalau kita di tempat yang tertinggi, dan kita pernah mengalami pas kota di Doan waktu itu, namanya kita tempat Doan, kita di tempat yang atas, hujan itu daerah, tidak di tempat kita tidak hujan, hujan di daerah yang berbeda. Rupanya bersama datangnya hujan itu ada air yang mengalir, jadi air seperti ular berjalan begitu, kelihatan sampai nanti, jadi dari ujung sana mengalir air itu, dan air itu mengikuti aliran-aliran yang di lembah-lembah tersebut sampai nanti ke bawah. Biqadariha, nah ini biqadari sesuai dengan kadarnya. Ini adalah curahan hujan yang normal. Biqadariha artinya apa? Tidak akan melebihi. Kalau lebih namanya seperti bandang banjir.
Kalau berlebihan maka akan menghancurkan. Tapi ini bicara normal. Curahan air, hujan yang normal, lihat. Dan akan selesai, kemudian akan mengalir air itu. Tidak akan membuat kerusakan. Namanya biqadariha. Jadi kalimat biqadariha adalah sesuai dengan kapasitas, kemampuan aliran-aliran air itu untuk menampung. Ya, ini menampung aliran air seperti itu. Kalau lebih nanti akan jadi banjir. Biqadariha. Fahtamala as-sailu, kemudian membawalah aliran atau sungai atau banjir atau air tersebut, as-sail, air yang mengalir tersebut akan membawa zabadan, buih-buih di atasnya. Rabian, yang terapung di atasnya dan itu akan hilang. Ini gambarannya. Allah menurunkan air, kemudian mengikuti aliran-aliran air. Dia punya fungsi di situ, akan membersihkan. Ada sampah-sampah, ada bahkan ke bawah semuanya. Kemudian buih-buih itu akan berada di atasnya. Setelah dia bawa ke atasnya, nanti pada akhirnya terus akan hilang itu buih-buih itu. Akan pergi, dan yang tertinggal adalah airnya. Akan diisap oleh tanah, kemudian akan menyuburkan pepohonan. Ini gambaran. Yang bisa ngebayangkan begini ini hanya orang desa. Allah membuat percontohan. Ini yang bisa membayangkan hal yang demikian ini ya orang yang hidup di daerah tersebut. Daerah-daerah yang di situ ada bukit-bukit. Orang kota nggak nyambung, apaan tuh? Saya nggak bisa gimana. Artinya ini gambarannya adalah bagi orang desa itu ada air. Air itu turun dari Allah membawa rahmat, kemudian akan membawa sampah-sampah, akan dipinggirin sampah itu, dan nanti yang berguna, air yang berguna akan diisap oleh tanah, kemudian pepohonan akan tumbuh subur. Yang nggak berguna akan terbuang, dibuang bersama buih-buih dan kotoran tadi. Ini hanya gambaran permisalan berlaku untuk orang kampung. Orang desa yang masih bisa menemukan aliran-aliran air yang alami, yang belum dibuat oleh yang di kota, bukan selokan-selokan. Kalau selokan nggak kelihatan kayak ini, selokan kotor semuanya. Wa mimma yuqiduna, lah ini untuk orang kota. Ini permisalan. Wa mimma, dan sesuatu yuqiduna yang mereka nyalakan dari api, mereka bakar alaihi di tempat di atas, finnari alaihi finnari. Wa mimma, dari sesuatu yang mereka bakar, fi di sini makna alan nari, di atas api, dibakar di api. Nah ini gambaran orang kota, pabrik yang mengeluarkan tambang-tambang. Orang desa nggak nyambung ini, dibawa ke kota, dibuat nanti diolah. Ada tambang emas, ada tambang ini, dengan menggunakan api. Dibakar ibtigha ahilyatin, untuk mengharap untuk bisa dibentuk dijadikan perhiasan. Kalau kita tahu bagaimana tambang emas itu, enggak seperti kalung yang berantai itu yang indah begitu, tidak. Bukan seperti itu, akan tapi seperti serbuk, seperti apa. Kemudian nanti akan diolah. Diolah, yang bagus akan diambil, yang jelek akan dibuang, enggak ada gunanya. Termasuk tambang-tambang dalam bentuk besi pun juga demikian, nanti akan dipanasi, yang kotor itu akan rontok bersama debu-debu, yang benar akan diambil menjadi besi, sehingga namanya besi baja dan seterusnya. Kualitasnya, seperti emas sendiri kualitasnya bermacam-macam, semakin benar dalam membersihkannya akan muncul kualitas emas 24 karat, kalau tidak 18 dan seterusnya. Besi pun juga demikian, ada baja nomor 1. Nah ini gambarannya adalah apa? Barangnya adalah itu, Allah ciptakan di dalam bumi, dikeluarkan, tapi setelah dikeluarkan di sini harus melalui proses, maka nanti ada yang namanya sesuatu yang kurang berarti akan rontok bersama panasnya api, kemudian akan dibuang bersama debu. Maka yang berarti akan tersisa dan dipakai oleh orang dan berguna. Matain hilyatin, untuk perhiasan, yang ambil dari tambang itu ada yang bentuk perhiasan, matain, atau yang jadikan perabot, pedang, cangkul, segala macam, pisau, sendok, segala macam, piring, itu semuanya diambil dari situ.
Maka yang berguna ini, yang tidak berguna dari karat-karatnya atau sesuatu yang tidak berguna, maka zabatun seperti tadi, seperti buih juga, seperti air. Kalau buih yang di atas air, kemudian kotoran akan terbuang, dibuang begitu saja. Begitu juga ini di dalam tambang ini, yang nggak berguna juga dibuang. Mithluhu, sama seperti zabat tadi, buih yang di air. Nah, ini penggambaran bahwasanya begitulah antara hak dan batil. Bagi yang mampu mengerti bisa membedakan antara hak dan batil. Sehingga bagi orang yang cerdas berpikir, dia bisa memilah antara hak dan batil. Lalu batil itu akan zahuk, akan berakhir kisah kebatilan. Maka hendaknya kita memihak kepada kebenaran. Digambarkan seperti itu tadi. Kalau air yang sesuatu yang tidak berguna, buih-buih akan kebuang. Tapi kalau air yang berguna akan diresap, akan disimpan oleh tanah, kemudian akan tumbuh tumbuhan pepohonan yang rindang. Begitu juga tambang-tambang juga demikian. Jadi dipilah antara hak dan batil, pemilahan antara hak dan batil. Kadzalika, begitulah yadribullahu, Allah membuat permisalan al-haqq wal batil, antara hak dan batil. Permisalan antara hak dan batil. Wa amma zabatu, adapun buih-buih atau karat-karat dari besi atau sesuatu yang tidak berarti, yang tidak berguna, yang bercampur dengan emas tersebut bersama dibakarnya atau bersama aliran air, kalau itu sungai tadi, lembah-lembah tadi, maka zabat fayadhabu jufa'a, akan hilang begitu saja, nggak ada artinya, nggak ada yang perhatikan, akan dibuang. Wa amma ma yanfa'un nasa, adapun yang berguna untuk manusia, fayamkuthu fil ardi, akan tetap, yamkuthu, akan tetap fil ardi, di bumi. Dimanfaatkan, tidak dibuang. Lihat, akan jadi pisau yang dari tambang, yang dari air akan diresap di bumi, akan jadi tumbuhan, tumbuh pohon-pohonan. Kadzalika yadribullahu al-amthal, begitulah Allah membuat percontohan antara hak dan batil. Nah, kalau sudah begitu, siapa yang bisa membedakan? Yang selamat. Lalu kalau kita sudah bisa membedakan, maka akan menyambut mana al-haq, mana yang batil. Jangan sampai di saat ada air, tak tahu kita hanya mengumpulkan busa, maka pasti dia orang bodoh. Buih yang dikumpulkan, bodoh dia. Atau urusan tambang yang diambil adalah kerak-keraknya, bukan inti sarinya yang menjadi emas yang bisa dipakai sebagai perhiasan, atau besi atau baja yang dipakai untuk perabot. Yang cerdas akan mengambil yang ini, yang tidak cerdas akan mengambil yang tidak berguna. Nah, inilah permisalannya. Maka gambaran orang yang cerdas, yang mengambil yang berguna, itu yang mengambil al-haq, digambarkan alladzina istajabu li rabbihim, mereka yang menyambut seruan Tuhan, seruan Allah, seruan Tuhan mereka Allah untuk mengambil yang hak, seruan untuk mengambil yang hak. Yang menyambut, menerima, beriman, mengamalkan al-husna, mendapatkan surga, balasan dari Allah, kebaikan. Husna dari isim tafdhil, ahsan menjadi husna, kalau hasan hasanah. Maka bagi mereka menyambut akan Allah beri al-husna, surga, balasan kebaikan nanti di akhirat. Tapi di sana ada yang mengambil buih dan kotoran tadi, mengambil kerak-keraknya, bukan saripatinya. Walladzina lam yastajibu, lam yastajibu, yang tidak menyambut seruan kebenaran yang dibawa oleh para utusan, atau ini Nabi Muhammad dalam agama Islam di akhir zaman. Alladzina lam yastajibu lahum, yang tidak menyambut lahu, kepada seruan Allah, mereka akan sengsara. Lihat, nggak berguna, buih untuk apa? Nggak bisa dibuat apa-apa. Kerak-kerak itu untuk apa? Dipakai perhiasan nggak ada yang mau beli. Bikin pisau nggak bisa tajam, bikin pedang nggak bisa hebat. Nggak berguna, itulah, maka dia akan rugi. Cuman kalau kisah misal di dunia tadi, ruginya di dunia, tapi ini orang yang tidak mengambil kebenaran al-haqqu, maka dia akan sengsara. Di akhirat nanti tidak mendapatkan husna, akan tapi mendapatkan neraka. Nah, dia mendapatkan apa? Kehinaan. Lah, mendapatkan neraka ini, lihat, begitu mengerikannya, sampai lau anna lahum ma fil ardi jami'a, kalau seandainya dia bisa memiliki dunia seisinya, dengan macam-macam yang berharga di dalamnya,
Mereka ingin menebusnya. Oh, kalau di dunia kan bisa ditebus, masuk penjara, karena dia punya uang ditebus. Masuk penjara di situ serem. Apain? Oh, ditempelin, pukulin, tusuk kepala sana sini. Serem banget. Ya sudah, mungkin sebuah negara yang tidak adil maksudnya ini ada. Kalau dengan Allah yang maha adil tidak bisa kemana-mana. Dengan ini anggap saja sebuah negara yang tidak adil. Kemudian di saat ada satu orang mau dihukum dengan hukuman yang mengerikan di tempat tersebut, faham di situ ada diwukul ini dia. Dan dia punya harta. Dia punya rumah, punya pabrik. Maka dia rela bisa menebusnya. Lalu bagaimana? Saya dibebaskan agar saya tidak hukum, saya kasih perusahaan saya. Saya kasih berapa ratus juta, berapa miliar. Bisa di dunia ditebus. Tapi kalau di akhirat nggak bisa. Bahkan kalau seandainya pun dia punya dunia seisinya untuk tebus, nggak bisa. Dan tidak akan bisa. Law anna lahum, kalau seandainya mereka mempunyai ma fil ardi jami'an, semua yang di semesta, di bumi ini dia, jadi kekayaannya dia. Wa mithlahu, ada lagi tambahan 2 kali lipat. Ma'ahu, maksudnya punya 2 kali lipat kekayaan dunia ini. Dia rela untuk menebus. Maksudnya begitu berharganya keselamatan nanti di akhirat. Sehingga apalagi hanya sekelas satu mobil, satu perusahaan, dunia akan diberikan demi menebus, karena begitu bahaya nanti akhirat. Ini peringatan bagi kita, karena tebusan nanti nggak ada berharga, nggak ada gunanya, dan tidak mungkin menebus, dan tidak punya dunia seisinya dia. Artinya membesarkan nilai di akhirat, bahwasanya seandainya seseorang yang tahu bahwasanya dia akan diseksa, lalu dia ingin bebas dan caranya harus memberikan semua kekayaannya, dan dia memiliki dunia, maka dia akan memberikannya. Tapi dia nggak punya dunia juga, berarti harus diseksa dia. Maka dari itu saat ini jangan kita menebus nanti di akhirat, nggak akan bisa menebus nanti di akhirat. Saat ini yuk kita hindari dari api neraka. Ayo kita menyambut seruan Allah. Yang tidak menyebut seruan Allah, dia akan tersiksa. Kalau seandainya mereka punya lafadobih, ini saya akan tebus, mereka tidak akan bisa menebus juga. Dunia ini nggak punya, bahkan nggak ada tebusan lagi, nggak ada sogok-sogokan, nggak ada. Ulaika, mereka itu yang tidak menyambut seruan Allah melalui para utusannya. Lahum su'ul hisabi, mereka punya perhitungannya. Perhitungan amal jelek. Kalau dalam dunia bisnis, hitungan terakhirnya adalah minus, bangkrut, penghitungan. Dia itu nggak beruntung dia. Ini su'ul hisab seperti itu. Dalam dunia bisnis sama su'ul hisab, bangkrut. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah di neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, bi'sa sejelek-jelek mihad tempat. Kalau mihad itu dikatakan kata mahad. Kalimat takbir Qur'ani, mahad itu adalah ayunan ibunda. Kalau thalabul ilmi kan wajib kita minal mahdi di ayunan. Mahad itu kasur bayi. Biasa digendong dan diletakkan kasur bayi. Coba bayangin bayi, kalau sudah di kasur bisa jalan-jalan atau tidak? Ya nggak bisa. Kalau bisa jalan lari. Sama orang kalau sudah masuk neraka seperti mihad, nggak bisa kemana-mana. Mau lari nggak akan bisa lari. Ini takbirnya. Bi'sal mihad, sejelek-jelek tempat untuk tinggal, untuk kembali. Mihad, anggap saja nggak bisa lari dia, nggak akan bisa kemana. Takbir mihad seperti bayi nggak akan bisa lari dari kasurnya, kasur mahad tadi. Minal mahdi. Karena tidak beriman, nggak akan bisa. Mau kemana? Nggak ada pintu keluar dari api neraka, nggak ada. Kalau pintu penjara masih bisa, nggak ada. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengetahui, kemudian meyakini, kemudian mengikuti apa yang Allah turunkan kepadamu, seperti orang yang buta, kemudian tidak mengikuti, lalu melanggarmu? Tentu tidak sama. Yang mengikutimu di sana tempatnya al-husna, di surga. Yang tidak mengikuti adalah bi'sal hisab, su'ul hisab, bi'sal mihad, tempat yang paling jelek. Innama yatadzakkaru ulul albab, ini pungkasan. Yang faham itu siapa? Ulul albab, orang cerdas. Yang nggak faham, biarpun katanya cerdas, dia akan ranking 1. Nggak cerdas dia. Karena cerdas yang sesungguhnya ya ini. Yang digambarkan Nabi dalam hadis adalah al-yunnasi akyas. Siapakah orang yang paling cerdas? Para sahabat Nabi tidak mengerti
Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling sering mengingat kematian. Tahu masa depannya, tahu kehidupannya panjang nanti di akhirat. Mereka ulul albab, orang cerdas. Maka yang tidak memikirkan akhirat, biarpun katanya cerdas, di kelasnya nggak cerdas dia. Nggak cerdas. Cerdas itu ya cerdas sesungguhnya, faham akhirat, faham kebahagiaan akhirat. Sehingga dia akan meniti kebaikan di dunia untuk kebaikan di akhirat. Maka muncullah orang sukses dalam dunia bisnis karena Allah, dalam dunia politik karena Allah, dunia profesi-profesi tertentu karena Allah. Maka muncul orang selamat di sini karena dia kenal Allah, ulul albab. Maka sangat menjadi bodoh yang katanya cerdas, dia belajar ilmu ekonomi, dia memikirkan dunia ekonomi, mungkin dia sukses urusan dunianya, tapi gak kenal Allah. Yang katanya cerdas, tidak cerdas dia, karena dia mengumpulkan sesuatu yang tidak berarti baginya. Kelihatannya di dunia berarti. Coba, kalau kita pergi ke sebuah tempat mengumpulkan sesuatu yang tidak berarti, kita dianggap gila. Sesuatu kita kumpulkan, kita pakai, enggak kita jual, enggak bisa, gila. Tapi akan dikatakan cerdas kalau kita mengumpulkan yang berarti. Ini di dunia, kisah di dunia. Sama, ternyata apa yang kita lakukan ini adalah ada yang berarti, tidak berarti. Ada air yang akan bisa menyuburkan pepohonan, ada buih yang dibuang begitu saja. Ada kerak-kerak yang akan dibuang, ada saripati daripada tambang yang berguna. Nah, yang cerdas mengambil saripati ini. Dalam hidup ini, bekerja, mengumpulkan uang, dan seterusnya. Harus tahu dong kalau cerdas. Untuk apa itu semuanya? Untuk bangun gedung megah. Bukan dilarang, akan tapi gedungnya untuk apa? Ayo. Untuk beribadah atau bermaksiat? Kalau dia paham tentang akhirat, maka akan menggunakan apapun yang Allah berikan untuk akhirat. Maka dia ulul albab, cerdas dia. Sehingga kadang orang mencari dunia tidak kenal Allah, rugi dia. Ketahuilah bahasanya, kalau bukan dia meninggalkan dunia, dunia akan meninggalkannya. Banyak kisah orang bangkrut. Banyak orang meninggal dunia, hartanya tidak bisa dibawa. Bukan banyak, pasti. Yang kaya akan mati. Atau hartanya meninggalkan dia lebih dahulu. Karena dia hanya untuk urusan dunia. Tapi lihat yang kenal Allah, dia akan menggunakan kekayaannya untuk akhirat. Sehingga kekayaan tadi digunakan untuk memilah mana al-haq dan batil. Maka kekayaannya tadi digunakan untuk mengambil saripati kebenaran, kemudian untuk membuang yang namanya buih atau membuang kerak-keraknya. Selamatlah mereka. Jadi apa dirimu? Pengusaha, jadilah pengusaha ahli surga. Dokter, jangan sampai dokter ngurusi pasien tidak sholat, ngurusi pasien melakukan keharaman. Pasti dia adalah tidak cerdas. Oh hebat, dia paling pintar di kampusnya. Tidak, dia adalah bodoh karena tidak kenal akhirat. Dia akan mengobati orang bukan karena Allah. Dia akan mencari duit bukan untuk di akhirat, hanya untuk mengumpulkan agar dia agar dia terhormat, terpandang di hadapan manusia. Mati tidak punya bekal di akhirat, maka dia bodoh. Tapi dia seorang pejabat yang sadar. Pejabat yang cerdas, dia akan menggunakan jabatannya yang singkat, 1 periode, 2 periode paling lama. Menggunakan jabatannya yang sangat singkat ini adalah untuk akhirat. Maka cerdas, pejabat cerdas. Semoga yang mendengar ini adalah pejabat yang cerdas. Berapa lama akan punya jabatan? Lihat. 1 periode, 1 periode, 2 periode. Tidak ada lagi setelah itu. Yang pengusaha pun demikian, profesional pun juga demikian. Harus sadar, maka cerdas, ulul albab, orang yang cerdas. Lah orang cerdas itu ada tandanya. Karena orang itu bermacam-macam dengan kefakirannya, dengan kekayaannya, dengan jabatannya. Akan tapi itu hanya jabatan di dunia, fakir itu kisah di dunia. Kalau dia punya iman maka di akhirat dia kaya. Si kaya di dunia kalau nggak punya iman, fakir di akhirat. Ada orang kaya beriman, dia kaya di dunia, kaya di akhirat. Akan tapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan di akhirat. Sekaya apapun seorang hamba di dunia, kalau dibanding dengan satu kenikmatan yang sedikit di akhirat, nggak ada apa-apanya. Alladzina yufuna bi'ahdillahi. Nah, mereka itu orang cerdas tuh, ini cirinya. Yufuna, menepati, memenuhi bi'ahdillahi, dengan perjanjiannya dengan Allah. Perjanjian apakah ini? Di saat Anda
tidak masuk satu komunitas, maka Anda bebas, tidak perlu ikut peraturan komunitas tersebut. Kemudian Anda masuk komunitas tertentu, maka Anda harus ikut aturan komunitas tersebut. Selagi Anda di luar hotel tersebut, maka Anda bebas. Tapi di saat Anda masuk hotel, Anda harus mengikuti peraturan yang ada di hotel. Di saat Anda tidak sekolah ke sebuah tempat, maka Anda bebas. Tapi di saat Anda masuk sekolah, Anda harus ikut peraturan sekolah tersebut. Maka kapan kita masuk sebuah sekolah, artinya kita akan patuh, siap untuk patuh. Biarpun tidak pakai perjanjian satu demi satu. Nggak ada orang masuk sekolah lalu berkata, Ustaz, nggak ada aturannya dong, masa harus pakai seragam begitu? Saya bebas dong. Biarpun tidak waktu daftar nggak usah disebut, orang harus tahu dong. Sebab di sekolah itu ada peraturan seragamnya hari Senin begini, hari Selasa begini, hari Sabtu hari begini, harus ada. Nggak boleh setelah masuk nggak, saya bebas kan, saya nggak harus ikut peraturan. Kamu sudah masuk, kalau nggak mau keluar. Perkumpulan apapun ada aturannya itu. Kalau masih di luar nggak, tapi kalau masuk di dalam sudah ikut aturan. Makanya seorang hamba jika sudah dia mengakui atau beriman kepada Allah, maka dia harus mengikuti peraturan yang ada di dalamnya. Maka itulah seolah-olah begini, selagi dia adalah beriman dari orang kafir yang ikrar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar, maka dia telah membuat satu ikatan perjanjian dengan Allah untuk mematuhi semua syariat yang ada di dalamnya. Dan semua syariat adalah kemaslahatan untuk dia sebetulnya. Sama kemudian apapun peraturan untuk kemaslahatan yang ada di grup tersebut. Hotel sendiri ternyata ada, jangan buat keribukan, biar nyaman, kan ada hotel. Nggak boleh biarpun kita di hotel, kita nyewa bebas kalau kita menyalakan petasan di hotel, nggak boleh juga teriak-teriak, jerit-jerit, bawa drum, di situ nggak boleh juga, ada aturannya. Maka su'ul hisabi, maka kepatuhannya itu adalah sangat sementara. Apalagi jika ada hubungannya dengan kepentingan dia waktu di dunia sanjungan. Jika ada orang mematuhi peraturan Allah hanya karena pengen dilihat oleh orang, maka ketahuilah di saat tidak dilihat oleh orang dia akan melanggarnya. Di saat seseorang menjauhi keharaman yang dilarang oleh syariat, tapi bukan karena Allah, tapi hanya karena tidak pengen dilihat oleh orang kalau dia bermaksiat, maka ketahuilah dia akan menjaga dari yang haram hanya di kampung tersebut. Keluar dari kampungnya sudah bebas. Dan ada kisah semacam itu. Satu kampung yang disifati dengan kampung yang sangat islami, rohaniyat. Sampai bahasanya wanita tersebut, kalau melakukan gitu jangan di sini, ini kampung terhormat. Maksudnya apa? Boleh di tempat lain. Sampai dikisahkan suatu ketika ada seorang syekh, kebetulan berangkat bersama rombongan satu pesawat begitu dengan orang satu kampungnya. Di pesawat, Masya Allah, mereka dengan baju yang sangat islami, pakai menutup auratnya semuanya. Akhirnya betul turun di bandara, akhirnya berjalan. Duduk lagi di tempat tersebut. Bingung, mana rombongan saya kok sudah tidak ada? Rombongannya mana yang tadi, yang barengan sama pesawat? Oh, kami ini semua. Oh, rupanya ke toilet hanya ganti baju. Sudah buka semuanya. Kenapa? Menutup aurat, menggunakan cadar dan sebagainya, hanya ikuti tradisi, bukan karena Allah. Maka di saat di luar pun dia akan buka kerudung dia. Yang Allah perintahkan yaitu sambung silaturahim. Hubungan kepada manusia diperhatikan. Tapi ingat di sini urusannya karena Allah, bukan basa-basi sosial. Hubungan baik dengan sesama manusia harus kita bangun atas dasar kerinduan kepada Allah dan karena kita takut su'ul hisab. Kalau tidak akan sia-sia sengsara. Seorang anak bisa saja terlihat dia sangat perhatian kepada bapak dan ibunya yang sakit dengan pengabdian yang maksimal, akan tetapi ternyata tersembunyi di balik hatinya yang busuk harapan agar sertifikat tokonya diganti atas nama dia sebelum bapaknya meninggal. Dan ada yang semacam itu, dia berbuat baik kepada bapak ibunya bukan karena Allah, hanya karena ingin mendapatkan sesuatu. Na'udzubillah. Maka menyambung silaturahimnya adalah karena Allah. Sambung silaturahim karena Allah. Yang menyambung silaturahmi karena Allah, maka tidak akan pernah mundur biarpun tidak disambut oleh saudaranya.
Ada orang yang nyambung silaturahmi dan ditolong ini. Yang banyak semacam ini. Kita ini gampang atau mudah melaksanakan silaturahim. Kita mudah sambung silaturahim dengan orang yang baik dengan kita. Kita mudah berbuat baik kalau orang itu baik sama kita. Kan begitu umumnya. Orang terlena di sini. Ya, banyak di sini. Kita mudah berbuat baik. Ini tolong perhatikan yang ini. Sedikit sekelumit ini kalau kelewat di sini. Orang banyak berbuat baik kepada seseorang karena dia berbuat baik sama kita. Sengaja saya ulang ini. Kita sering berbuat baik kepada seseorang yang baik tok sama kita. Tapi kita belum berani berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita. Makna silaturahmi itu apa? Menyambung silaturahmi yang diputus, yaitu dia mutus, kita mulai. Begitu, bukan dia berbuat baik lalu kita balas dengan kebaikan. Nabi menyebutkan, laisal wasilu bil mukafi. Nyambung silaturahmi itu bukan membalas kebaikan. Kalau membalas kebaikan, kalau tidak membalas dengan kebaikan, ini babnya beda. Tapi yang dimaksud dengan ini, silaturahim di sini adalah dia tidak baik lalu kita ngebaikin. Sebesar apapun kesalahannya kepada kita, kita harus menjadi yang menang dong. Nah ini Allah. Tapi bukan karena Allah dia sabarnya itu. Hati-hati, makanya di sini ibtigha wajhi rabbihim, mengharap ridha Allah. Jadi orang yang dizalimi lalu dia diam-diam menyimpan, dia sabar, terlihat sabar saat itu. Tapi bukan sabar yang sesungguhnya. Karena tidak mengharap kepada Allah pasti bukan sabar yang sesungguhnya. Tapi sabar yang sesungguhnya hanya mengharap Allah. Kalau ada orang terlihat sabar kok tidak mengharap Allah, oh tidak. Dia tidak sabar dengan sesungguhnya. Karena Allah jangka panjang. Maka ada tahapan yang pertama adalah kadhiminal ghadab. Wal kadhiminal ghadab, menahan amarah. Tidak boleh aku balas. Dia mencaciku, dia mengolokku, dia menfitnahku, dia menggunjingku. Oke. Aku tidak membalasnya, tapi masih ada tersimpan di dalam hati. Wal kadhimin, ditekam seperti termos air panas. Dibuka nanti. Kadhimah, sebagai dalam bahasa kita kan kadhimah, penyimpan air panas atau penyimpan air dingin. Biar dinginnya nggak keluar, termos. Wal kadhimin al-ghaidha adalah orang yang menahan, tapi tetap ada di dalam. Tahan dulu biar tidak meledak. Oke, belum sempurna, belum selesai. Bisa saja dia karena kalau saya sabar nanti saya akan dapat sesuatu ini. Tapi kalau saya sekarang marah, berarti dia mau marah hanya nunggu waktu saja. Tahapan selanjutnya wal afina anin nasi. Ini baru proses mulai kenal Allah. Afina anin nasi, memaafkan orang. Nah, untuk derajat memaafkan ini gimana dong? Harus dengan yang kita bahas silaturahmi dong. Siapa dia kalau tidak saya maafkan? Itu hubungannya. Lah kalau memang tidak ada hubungan apa-apa, ngapain saya maafkan dia? Saya bunuh aja, matiin saja, kan begitu. Maka untuk bisa derajat wa afina harus sambung urusan dengan silaturahmi. Dia mencaci saya, dia menyakiti saya, dia menfitnah saya boleh tahan, saya tidak boleh membalas dia. Setelah itu apa? Saya maafkan. Loh, atas dasar apa saya maafkan dia? Setan bervisi atas dasar apa? Nurani imannya berkata, itu umat Nabi Muhammad, itu saudaramu, jangan. Itu mulai dia afina. Jadi waktu afina anin nasi ada dasarnya silaturahmi tadi. Mulai tampak. Jadi dia memaafkan harus ada dasar dong. Dasarnya lagi-lagi karena Allah. Maafin dia. Kenapa? Kalau kamu maafkan dia, nanti kamu dapat hadiah banyak nih. Hadiah. Memaafkan dia. Di lesannya saja. Setelah dapat hadiah bisa saja menghabisi orang yang dimaafkan. Karena apa? Bukan karena Allah. Maka sabar ini harus ibtigha wajhi rabbihim, wajhillah. Kemudian setelah seseorang bisa memaafkannya, memaafkan itu adalah melepas. Panas yang ada di dada tadi dilepas. Afina anin nasi. Aku buang. Tidak boleh tersimpan di hatiku kebencian dan dendam tersebut. Maafkan.
Maka untuk sampai derajat kita bisa maafkan harus dengan akal juga tadi. Siapa dia? Suruh pikir. Silaturrahim. Ada seorang datang kepada Muawiyah. Di gerbang pintunya itu ada berkata, penjaganya berkata, siapa kau? Aku saudaranya Muawiyah. Aku saudaranya Muawiyah. Aku. Semua orang tahu siapa saudaranya sahabat Muawiyah. Semuanya tahu saudara. Ini kok tiba-tiba ngomong aku adalah saudaranya. Cuman penjaganya nggak banyak tanya, sudah suruh masuk kepada Muawiyah. Ada orang yang berkata dia adalah saudaramu, pengen masuk. Muawiyah bertanya, kamu kan sudah tahu saudaraku jelas, siapa dia? Dia ngomong begitu, sudah suruh masuk. Suruh masuk. Siapa kamu? Kamu itu dengan pedenya berkata, aku adalah saudaramu dari mbah kita Nabi Adam. Nabi Adam. Cuman seorang yang isya mengatakan, oke, baik. Mulai hari ini aku akan sambung silaturahmi yang sudah selama ini aku lupakan. Oke, kamu saudaraku, disambut, dihormati. Artinya kita membiasakan dengan keinsafan semacam itu tuh pilihan kita. Diri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, dan apa saja, dan yang dibaca pun cuma hanya beberapa bacaan saja. Tidak semua bacaan yang selama ini kita hafal wajib kita baca, hanya 5 bacaan saja. Baca surat Fatihah, takbirul ihram, baca Fatihah, baca tasyahud, kemudian salat Nabi, assalamualaikum, selesai. Nggak bisa wudhu boleh tayamum, nggak bisa wudhu boleh tanpa itu semuanya. Namanya faqihut tahurani. Mudah melakukan salat di mana saja boleh, nggak ada baju suci. Pakai baju apa saja, dimaafkan. Tapi tidak semua orang melakukannya, maka perlu namanya kesabaran. Aqamus sholata, melaksanakan salat. Uang ada harapan, ini adalah seperti biaya promo. Tapi siapa di antara kita yang di saat memberikan kepada mereka karena Allah? Lah inilah sabar, perlu kesabaran. Sirra wa alaniyatan. Maka terwujudlah ketulusan dalam berderma serta kesabaran dalam berbuat baik dan melakukan sholat serta ibadah yang lainnya, kalau dia bisa menyamakan di saat berbuat antara sirron wa alaniyata. Bisa dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan terang-terangan. Waktu berderma dalam keadaan terang-terangan sama rasanya di saat berderma saat tersembunyi. Tidak ada perbedaan. Sirra wa alaniyatan. Kemudian yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Tadi itu yadra'una, dan membalas bil hasanati dengan kebaikan, as-sayyi'ata kejelekan. Dan memang harus kiat semacam itu. Semua kejelekan harus aku balas dengan kebaikan. Orang berbuat dolim kepada aku tidak akan membalas kedolimannya dengan kejahatan yang serupa, tapi akan aku beri kebaikan. Tadi wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian maksiat yang aku lakukan akan aku balas dengan kebaikan yang aku lakukan. Bukankah kebaikan itu akan menghapus as-sayyi'at, kejelekan? Aku pernah melakukan, ada suatu ketika ada teman-teman yang diuji Allah dengan keahlian membuat film. Datang ke sini bertanya, Buya gimana Buya ini? Saya kan sudah tobat nih Buya. Ya, terus saya itu punya beberapa film yang saya buat, kalau saya nonton hari ini pun saya malu. Gimana tobat saya? Itu bakal ditonton oleh orang banyak sampai hari ini. Sederhana. Ini wajratun hasbil hasanati sayyi'ata. Seperti halnya engkau telah membuat 10 film yang busuk, buatlah 10 film yang baik, itu akan menghapusnya. Seperti itu. Jadi membuat kebaikan. Ada satu orang dulu, saya akan ikut kelompok sesat, Buya, saya telah memasukkan kepada kesesatan kurang lebih 100 orang. Bagaimana tobat saya? Apakah saya harus kembalikan mereka kepada agama yang benar? Ya kalau bisa. Kalau tidak bisa, seperti engkau telah menyesatkan 100 orang, berusahalah engkau untuk mendapat wa'adbi as-sayyi'at al-hasanata. Ini as-sayyi'ah hasanah, sayyi'ah hasanah, sayyi'ah hasanah. Ulaika lahum uqbad dar. Mereka inilah yang akan mendapatkan balasan-balasan kebaikan nanti di hari akhir. Mereka orang cerdas. Apa itu? Jannatu adnin, mendapatkan surga. Sampai di sini kan masih banyak. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang karena waktu, subhanallah. Semoga Allah memberikan kepada kita kecerdasan yang sesungguhnya, sehingga bisa memilah
antara hak dan batil, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengikuti yang hak dan memberikan kita kesabaran dalam mengabdikan diri, beribadah kepada Allah, dan Allah mudahkan urusan lahir batin kita, dunia akhirat kita. Wallahu a'lam bissawab.